episode 95, Wanita Lain. Cahaya pagi mulai menerangi seluruh hutan. Lin Meng, Fei Hung menarik nafas dengan cepat ketika dia selesai berlatih dengan Fei Hung. Lin Meng sedikit kesal tetapi bangga di dalam hatinya. Kesal karena dia bahkan tidak bisa menyentuh lengan baju Fei Hung, dan bangga memiliki pria yang begitu kuat dan luar biasa. Dia tahu bahwa saat Fei Hung sengaja membiarkan dirinya dipukuli, itu agar dia tahu berapa banyak kekuatan yang dia miliki. Tetapi dia tahu bahwa jika Fei Hung serius tentang pertempuran, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Fei Hung tidak mengganggunya saat dia mencoba menstabilkan nafasnya saat dia melihat batu delima yang dia simpan. Ada pola yang sangat halus di sana. Aku pikir bisa membayangkan artinya. Tetapi aku masih ingin bertanya apa artinya kau memberikan ini kepadaku. Fei Hung mengambil batu delima dan menunjukkannya padanya. Lin Meng tersipu saat dia melihat batu itu. Dia sekarang tahu bahwa Fei Hung bukan dari dunia ini ketika dia tahu apa arti dari batu delima itu. Ini artinya bahwa orang yang kau berikan batu ini adalah orang yang kau punya sukai atau cintai. Itu juga agar orang itu menyadari perasaanmu. Ini lambang dari cinta seorang wanita. Fei Hung perlahan menganggukkan kepalanya saat dia bergumam. Sekarang aku mengerti. Tidak heran perilakunya seperti itu. Fei Hung memikirkan Ling Xi dan sekarang benar-benar yakin bahwa gadis itu juga memiliki perasaan untuknya. Siapa yang kau bicarakan? Lin Meng berhasil mendengar gubaban Fei Hung dan menjadi penasaran. Jadi dia akhirnya bertanya. Fei Hung merasa tidak nyaman saat dia menghindari tatapannya. Dia pikir Lin Meng tidak akan mendengarkan gubamannya. Saat ini, aku tinggal bersama dua orang bersaudara sejak aku jatuh di dunia ini. Dan salah satu dari mereka ingin memberi aku batu seperti ini sebelum kita bertemu. Ucap Fei Hung untuk menyembunyikan sesuatu dari Lin Meng. Apakah itu saudari Ling Xi? Lin Meng berkata sambil tersenyum licik. Fei Hung memandang Lin Meng dengan aneh saat dia menjawab. Bagaimana kau tahu itu dia? Apakah kau kenal adik Ling Xi? Lin Meng mengangguk sebagai pengakuan. Sepertinya, aku akan menjadi saudara perempuan bagi Ling Xi. Saudari Ling Xi adalah wanita dengan hati yang sangat baik. Dia akan menjadi istri lain yang sangat baik dan lembut untukmu juga. Fei Hung memiringkan kepalanya dengan bingung. Istri lain? Mengapa aku harus mendapatkan wanita lain jika aku sudah memilikimu? Sebenarnya kau adalah wanita pertama dalam hidupku. Lin Meng tersenyum manis pada apa yang dia dengar. Itu sebabnya aku ingin kau juga sangat bahagia dan bersamamu apapun yang terjadi. Fei Hung menarik nafas dalam-dalam dan mengulurkan tangannya ke pipinya. Tapi bukankah itu keluhan dan mengganggu pikiranmu? Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Lin Meng menggunakan jarinya untuk memblokir bibir Fei Hung. Dan kemudian dia berkata dengan sedih tetapi penuh simpati. Jangan katakan apa-apa. Aku tahu dengan jelas bahwa kau ditakdirkan untuk tidak hanya menjadi milik satu wanita. Jadi, aku akan mencoba untuk menerima dan membawa semua wanita yang menjadi istrimu dengan tulus. Aku akan mengizinkan kau untuk melakukan itu. Lin Meng yakin bahwa Fei Hung adalah pria yang penuh pesona dan akan menjadi lebih luar biasa lagi. Jadi tidak aneh bagi wanita lain untuk berkumpul di sekelilingnya. Meskipun dia merasa sedikit sedih karena dia tidak bisa menjadikan Fei Hung untuk menjadi miliknya sendiri, dia masih ingin prianya bahagia. Namun, sedikit kesedihan dan ketidaknyamanan itu menghilang dan tersapu ketika mereka melakukan kultivasi ganda. Cintanya pada Fei Hung sangat besar dan terus tumbuh. Dia ingin Fei Hung bahagia. Hati Fei Hung tergerak dan sedikit bersalah. Meskipun dia tahu bahwa di alam dewa, memiliki banyak wanita memang ada di antara para pembudidaya di sana, dan wanita mana yang mau berbagi prianya dengan wanita lain. Cinta untuk Lin Meng di dalam hatinya meningkat pesat lagi. Lin Meng berteman dengan Ling Xi sejak mereka masih kecil, bersama dengan 3 gadis cantik lainnya. Sayangnya, hanya karena masalah dengan Luo Zheng dan peringatan larangan dari keluarganya,
dia harus berpisah dari teman-temannya. Pada akhirnya, dia menjadi wanita dingin dan kesepian. Lin Meng mengingat Ling Xi ketika Fei Hung memberinya botol berisi cairan obat. Dia tahu bahwa desain halus dan indah pada botol dirancang seperti itu hanya dibuat oleh Ling Xi. Karena gadis itu suka melakukannya. Itu adalah pola yang sama yang digunakan Ling Xi sejak mereka masih kecil. Dia mengingatnya dengan jelas. Kemudian, dia mencari tahu tentang Ling Xi akhir-akhir ini. Jadi dia menceritakan apa yang dia temukan dan mengetahui bahwa Fei Hung tinggal bersama mereka ketika dia mendengar ada seorang pria yang tinggal di rumah milik kedua bersaudara klan Ling. Fei Hung masih agak bingung. Dia tidak berniat untuk mencari lebih banyak wanita. Dia merasa bahwa itu akan cukup dengan Lin Meng selama mereka saling mencintai sepenuhnya. Dan sekarang entah kenapa Lin Meng setuju kalau Fei Hung mendapatkan wanita lain selain dirinya. Fei Hung menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk memikirkan hal ini ke depan. Baiklah, aku akan membantumu menggunakan pedangmu agar kau bisa terbang. Fei Hung berkata sambil tersenyum kaku, mencoba mengubah topik pembicaraan. Dengan kultivasi Lin Meng saat ini, dia sudah bisa menggunakan pedangnya untuk terbang. Lin Meng tersenyum ambigu ketika Fei Hung memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan mereka sebelumnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan sekarang. Fei Hung menjelaskan kepadanya bagaimana mengendalikan ki-nya dan menggunakan pedangnya untuk terbang. Sebelum mereka meninggalkan tempat itu, Lin Meng melihat tempat itu untuk terakhir kalinya di mana mereka tinggal beberapa hari ini. Danau yang indah yang terbentuk dari air terjun yang selalu dialiri air berlimpah itu, seperti cinta yang hangat di dalam hatinya yang dingin dan tertutup. Selalu mengalir dan menambah rasa cintanya pada Fei Hung. Dia tahu bahwa dia telah berubah total dan sekarang dia memiliki seseorang untuk dipercaya. Dia tidak lagi sendirian. Di sini terjalin cinta yang unik, istimewa, dan tak terlupakan di antara mereka berdua. Tidak diragukan lagi, tempat ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Fei Hung berpikiran sama dengannya. Jadi dia memeluk Lin Meng dengan memberi pelukan hangat. Setelah beberapa saat kemudian, mereka berdua memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Lin Meng mencoba naik ke langit dengan pedangnya sendiri, sementara Fei Hung terbang di dekatnya, membantunya dari waktu ke waktu setiap kali dia kehilangan kendali. Dengan cepat, Lin Meng mulai terbiasa dan bisa terbang bebas dengan mudah dengan pedangnya sendiri. Fei Hung juga memberikannya teknik menyembunyikan diri, agar tidak terlihat saat terbang, sehingga mereka bisa terbang melewati setiap kota Tianyun tanpa ada yang memperhatikan mereka. Disinilah aku tinggal. Lin Meng terbang di atas suatu area saat menuju gedung-gedung besar dari atas langit. Fei Hung melihat area kediaman klan Ling, tempat tinggal Lin Meng berada. Aku akan kembali ke tempat aku tinggal sekarang. Kau sekarang sudah tahu di mana, ucap Fei Hung sambil menunjukkan arah rumah Ling Xi. Jika ada masalah, jangan ragu untuk datang padaku. Aku akan membantumu dengan apapun yang kau inginkan. Fei Hung tahu bahwa Lin Meng sekarang ingin menyelesaikan sebagian besar masalah internal keluarganya. Jadi dia berusaha untuk tidak mengganggunya untuk beberapa waktu ke depan.